Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio atau Balmon SFR kelas 2 Palangkaraya memusnahkan 13 unit perangkat komunikasi yang menggunakan frekuensi radio ilegal pada Rabu 22 Februari. Adapun belasan perangkat tersebut didapatkan dari operasi penertiban frekuensi radio yang digelar pada 2021 lalu. Alat-alat tersebut terdiri dari 10 unit handy-talkie, 2 unit FM transceiver, dan 1 unit booster rakitan. Wartawan Tribun Kalteng, Devita akan melaporkan informasi selengkapnya untuk Anda. Silakan Devita dengan informasinya. Ya, terima kasih rekan Siska. Saya Devita dari Kota Palangkaraya menyampaikan. Seperti yang disampaikan rekan saya Siska bahwa Balmon SFR kelas 2 Palangkaraya telah melakukan pemusnahan terhadap sejumlah alat komunikasi ilegal. Berdasarkan keterangan dari Kepala Balai, Bapak Rohmudin menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya hukum terakhir yang dilakukan pihaknya dalam pembinaan pada operasi penertiban frekuensi radio. Berdasarkan pengamatan di lapangan, observasi dan identifikasi ditemukan adanya pancaran yang tidak terdaftar dan ada pula penggunaan perangkat yang tidak sesuai standar. Total ada 13 perangkat komunikasi ilegal yang terjaring dalam operasi yang dilaksanakan pada tahun 2021 lalu. Terdiri dari 10 unit handy-talkie atau HT, 2 unit FM transceiver, dan 1 unit booster rakitan. Kepala Balai menyampaikan dalam penertiban ini pihaknya cenderung ke arah pembinaan yang persuasif dan menghindari penindakan hukum. Maka dari itu biasanya setelah diberikan teguran dan perangkat disita, pihaknya akan memberikan kesempatan bagi pengguna terkait untuk mengurus izin terhadap perangkat yang dimiliki. Namun sayangnya masih ada beberapa pengguna yang tidak memanfaatkan kesempatan itu hingga dilakukan pemusnahan. Dilanjutkan pula oleh Rumudin bahwa pihaknya tidak serta-merta melarang masyarakat menggunakan komunikasi secara frekuensi radio. Akan tetapi, hendaknya hal tersebut dilakukan sesuai jalur yang benar, yakni dengan mengurus izin kepada Balmon SFR. Tujuan dari pengurusan izin ini selain sebagai pendapatan negara bukan pajak atau PNBP, tapi juga yang paling penting adalah untuk menghindari terjadinya tabrakan frekuensi atau yang disebut interferensi. Dijelaskan, frekuensi yang ada telah dibagi sesuai kanal-kanal berdasarkan kategori masing-masing, baik itu amatir, bidang usaha, pemerintah, seluler, dan lain-lain. Sedangkan pengguna yang tidak berizin ini atau yang tidak terdaftar biasanya mengatur frekuensi semau mereka, sehingga berpotensi menyebabkan tabrakan frekuensi atau interferensi. Salah satu dampak krusial dari tabrakan frekuensi ini yang dapat diambil contoh adalah frekuensi yang digunakan AirNav selaku penyelenggara navigasi penerbangan Indonesia. Apabila komunikasi antara navigator dan pilot pesawat terganggu, tentu akan sulit mengarahkan ketika akan dilakukan landing atau take off pesawat, yang tentu hal ini dapat membahayakan orang-orang yang berada di pesawat. Maka dari itu, Rohmudin menegaskan bahwa pihaknya terus mengawasi, mengawal dan mengendalikan penggunaan frekuensi radio sesuai tupoksi mereka, dan mengimbau seluruh masyarakat agar tidak menggunakan frekuensi ilegal dan perangkat yang tidak sesuai standar. Ya, demikian laporan saya. Kembali ke studio. Baik, Devita, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali. Kami akan menampilkan pernyataan dari Kepala Balmon SFR kelas 2 Palangkaraya, Rohmudin. Ini sampaikan ini ya, bahwa kegiatan pemusnahan ini adalah upaya hukum yang terakhir dari rangkaian pembinaan yang dilakukan oleh Balmon kelas 2 Palangkaraya. Tadi saya sampaikan, jadi berdasarkan pengamatan di lapangan, observasi, identifikasi, ditemukan adanya pancaran yang tidak ber-ISR, ada juga penggunaan perangkat yang tidak standarisasi, kemudian kita berikan kesempatan untuk mengurus izin. Tetapi memang barangkali teman-teman pengguna ini tadi belum memanfaatkan, sehingga sampai proses sekarang. Itu pun setelah diberikan peringatan ada tindak lanjut operasi penertiban, sehingga diamankan barang-barang ini yang dititipkan dari pengguna kepada Balmon Palangkaraya ini. Kita juga masih berikan kesempatan hasil dari gelar perkara, kita berikan kesempatan karena tadi disampaikan ya bahwa prinsipnya kita itu apa sih untungnya kira-kira kalau sampai di P21 sampai masuk penjara, itu juga warga negara kita sendiri. Kita udah bukan zaman penjajah, jadi kalau ada yang salah-salah masyarakat kita sebenarnya kita masih ajak untuk kembali ke jalan yang benar. Makanya diberikan kesempatan. Habis itu kalau mau mengurus izin
Itu juga tadi Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.